Teman-teman, seorang polisi mendatangi seorang tahanan wanita dan berkata, "Kamu hanya punya waktu 2 bulan untuk hidup di dunia ini. Setelah itu Anda akan digantung. Jika Anda punya keinginan, sampaikanlah kepada kami, agar kami dapat mewujudkan keinginan Anda." Tahanan itu tidak sedih atau khawatir mengenai hal ini. Tahanan itu tersenyum dan berkata kepada polisi wanita itu, "Permintaan terakhirku adalah aku akan menghabiskan malam ini dengan seorang gadis perawan selama aku masih hidup." Begitu polisi mendengarkan tahanan wanita itu, mereka terkejut. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan, kata polisi wanita itu. "Kita tidak bisa memaksa seorang gadis melakukan pekerjaan semacam ini untuk seorang narapidana tanpa alasan apapun." Tahanan itu berkata lagi, "Kalau begitu kenapa kamu tidak menuruti keinginanku?" Polisi wanita itu menjadi sedikit marah. Namun dia tetap sabar dan berkata, "Saya seorang polisi. Dan bagaimana polisi bisa melakukan hal ini kepada seorang tahanan?" Polisi menanyakan permintaan lain kepada narapidana wanita. Namun narapidana wanita tersebut ingin memenuhi keinginan yang sama. Teman-teman, apakah polisi wanita itu memenuhi permintaan terakhir tahanan itu? Sahabat, setelah mendengar kejadian nyata hari ini, rambut kalian akan berdiri tegak. Ayo teman-teman, kita mulai kejadian hari ini tanpa ditunda-tunda. Ada seorang polisi wanita bernama Santoshi. Belum genap setahun ia bekerja sebagai polisi. Dia adalah seorang perwira polisi senior di kantor polisinya. Dia adalah seorang polisi wanita yang sangat tak kenal takut dan berani. Siapapun yang berbuat salah di daerahnya, dia akan menemukan mereka dan mengirim mereka ke kantor polisi. Suatu hari polisi wanita itu mendapat informasi bahwa di sebuah desa ada yang membunuh ibunya. Begitu polisi wanita itu mendapat informasi, dia segera tiba di tempat itu. Ketika dia melihat ke sana, seorang ibu sedang terbaring di tanah dan di depannya ada seorang anak laki-laki yang usianya sekitar 21 tahun. Lelaki itu berusia 1 tahun. Ia berdiri dan menatap ke arah ibunya dan memegang sebuah tongkat besar di tangannya. Polisi wanita itu berkata kepada anak laki-laki itu, "Buang tongkat itu dari tanganmu dan ikut kami ke kantor polisi." Anak laki-laki itu melempar tongkat dari tangannya dan polisi wanita itu menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Polisi wanita itu harus menghubungi pengacara dalam waktu 24 jam. Polisi wanita menahan anak laki-laki itu di kantor polisi selama beberapa jam. Polisi wanita itu tidak mengatakan apapun kepada anak laki-laki itu pada saat itu. Setelah beberapa jam, anak itu diterima di profesi hukum. Di sana mereka menanyakan nama anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu menyebutkan namanya Amit. Dia mulai bertanya pada Amit tentang kesalahannya. Namun Amit tidak menjawab apapun. Lalu mereka menjatuhkan hukuman mati padanya. Amit tidak takut setelah mendengar ini. Amit punya waktu beberapa bulan. Polisi wanita membawa Amit ke kantor polisi. Dia terkunci di sebuah kamar. Suatu hari seorang wanita datang ke kantor polisi dan memberitahu polisi wanita itu bahwa seseorang datang ke rumah kami dan mencuri segalanya. Polisi wanita itu, setelah mendengarkan wanita itu, menyuruh teman-teman polisinya untuk pergi dan mengumpulkan beberapa bukti dari rumahnya. "Jika Anda sudah mendapatkan buktinya, telepon dan beritahu saya." Setelah beberapa waktu dia pergi bersama wanita itu. Hanya ada polisi wanita dan tahanan di kantor polisi. Polisi wanita itu berjalan ke arah anak laki-laki itu. Dia bertanya kepada anak laki-laki itu, "Apakah kamu tidak sedih karena telah dijatuhi hukuman mati?" "Polisi." Wanita itu berkata lagi, "Mengapa kamu tidak berbicara? Anda bahkan tidak menjelaskan pengakuan Anda dengan benar. Namun, kesalahan ini ada pada Anda. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan Anda dari kesalahan semacam ini." Anak laki-laki itu mulai tersenyum setelah mendengarkan polisi wanita itu. Lalu wanita itu menegurnya dan berkata, "Kamu tertawa. Apakah kamu tidak merasa sedih karena ibumu tidak ada di dunia ini karena kamu?" Teman-teman, ketika polisi wanita itu sedang berbicara dengan anak laki-laki itu, ada panggilan telepon yang datang pada saat itu juga. Polisi wanita itu sampai di rumah wanita itu dalam waktu singkat. Setelah sampai di sana terungkap bahwa putra wanita itu telah mengambil uang dari lemari. "Mari kita selesaikan masalah ini sekarang juga."
Polisi wanita menerima perintah dari atas. Jika anak itu punya permintaan terakhir, tanyakan padanya dan katakan padaku. Polisi wanita itu mengambilkan teh untuk anak laki-laki itu. Sambil memberikan teh kepada anak laki-laki itu, dia berkata, kamu hanya punya waktu 2 bulan lagi. Jika Anda punya permintaan terakhir, sampaikanlah kepada kami, agar kami dapat memenuhi permintaan Anda. Anak lelaki itu mulai berkata dengan penuh percaya diri, permintaan terakhirku adalah aku ingin menghabiskan setiap malam dengan seorang gadis perawan. Mendengar hal seperti itu, polisi wanita menjadi marah. Namun dengan kesabarannya katanya, keinginanmu sangat besar dan ini tidak benar. Anak lelaki itu berkata lagi, ini permintaanku yang terakhir. Polisi wanita itu berkata lagi, itu salah. Kalau kamu punya keinginan lain, silakan beritahu aku. Teman-teman, anak laki-laki itu pun terus mengatakan hal yang sama. Polisi wanita itu berkata, tidak ada gadis yang mau melakukan hal ini. Lalu anak laki-laki itu mulai tertawa dan berkata, kamu juga seorang perempuan. Melihatmu, jelaslah bahwa kalian mungkin belum menikah. Mengapa kamu tidak memenuhi permintaan terakhirku? Ketika polisi wanita mendengar hal seperti itu, dia langsung marah. Dia jadi takut. Polisi wanita tidak ingin membawa gadis lain ke pekerjaan ini. Polisi wanita itu pergi dari sana setelah memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia akan menemuinya di malam hari. Begitu malam tiba, wanita itu mengganti seragam polisinya dan menghampiri anak laki-laki itu. Polisi wanita itu mendatangi anak laki-laki itu sambil mengenakan sari. Anak laki-laki itu menjadi gembira setelah melihatnya. Setelah beberapa waktu dia berkata, ketika kamu bertanya tentang permintaan terakhirku, aku mulai menyukaimu karena aku belum pernah melihat polisi sepertimu. Anda melakukan persis seperti yang saya katakan. Lalu polisi wanita itu berkata, saya melakukan ini karena keinginan terakhir semua orang telah terpenuhi. Lalu anak itu berkata, jika setiap tahanan sepertiku meminta permintaan terakhirnya, apakah kamu akan memenuhinya? Wanita itu berpikir sejenak setelah mendengar ini. Lalu wanita itu mulai bertanya tentang kesalahan anak laki-laki itu. Apa yang terjadi pada ibumu? Apakah Anda melakukan semua itu? Lalu anak itu berkata, bagaimana aku bisa berbuat begini kepada ibuku? Saya mengambil tongkat untuk menyelamatkan ibu saya, tetapi saat itu sudah terlambat. Kemudian polisi wanita itu beserta keterangannya mulai menginterogasi anak laki-laki itu. Setelah mendengarkan anak laki-laki itu, polisi wanita itu membantunya. Dia kembali membawa Amit ke sekolah hukum. Di sana Amit menceritakan segalanya tentang apa yang telah terjadi. Dia bertanya pada Amit, mengapa kamu tidak memberitahuku hari itu? Amit bilang, aku gugup hari itu. Amit akan digantung. Tetapi pada saat yang tepat polisi wanita itu membantu Amit. Setelah beberapa bulan pelakunya, dia tertangkap dan dihukum saat itu juga. Polisi wanita dan Amit menikah dalam beberapa hari. Sedangkan polisi wanita itu 3 tahun lebih tua dari Amit. Meskipun demikian, dia tetap menikahi Amit. Sahabatku terkasih, kejadian ini berakhir di sini. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa berlangganan saluran tersebut. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai.